Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mengawali hari kita dengan berbagai aktivitas, mari kita sama-sama membaca, merenungkan, terlebih-lebih melakukan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, terlebih dahulu kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga yang kami panggil, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah Tuhan di sepanjang peristirahatan kami. Sehingga kami bisa bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengar dan membaca kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah hati dan pikiran kami, Tuhan Allah Roh Kudus yang selalu bekerja di setiap pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi tema kita pada pagi hari ini, Tuhan hadir. Berarti Tuhan ada. Ia maha ada. Ia hadir di mana-mana. Ini adalah salah satu sifat Allah yang tidak terbatas. Ia ada di mana-mana, di dalam seluruh keilahiannya. Nah, kita bisa baca di dalam Ulangan pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-39. Musa berkata kepada bangsa Israel pada waktu itu, ia berkata, "Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas, di bumi, di bawah, tidak ada yang lain." Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal, ia tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Ia selalu hadir, ia selalu ada. Nah, yang menjadi ayat pokok kita pada pagi hari ini di dalam Yosua pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-10. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet-horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah salah satu peristiwa Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel untuk memerangi orang-orang Amori pada saat itu. Orang Amori adalah orang kelima kerajaan yang bersekutu untuk memerangi Gibeon. Nah, di sini kita lihat di ayatnya yang ke-10, Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Kalau kita melihat keseluruhan kisah tentang bangsa Israel mengalahkan bangsa-bangsa di kota dan di tanah Kanaan atau di tanah perjanjian, di bawah kepemimpinan Yosua pada saat itu ada 13 kali. Dan itu semua bukan karena kekuatan bangsa Israel, bukan karena pasukan atau bukan karena peralatan senjata yang mereka gunakan pada saat itu. Tetapi karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Nah, yang menjadi alasan mengapa bangsa Israel menang dalam peperangan, yaitu mereka taat penuh kepada Tuhan. Mereka merasakan bahwa kalau mereka merasakan ketika mereka menaati dan mempercayakan seluruhnya kepada Tuhan,
mereka mendapat kemenangan. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita memiliki ketaatan dan iman yang penuh, iman yang teguh di dalam Tuhan. Apapun persoalan, apapun tantangan, apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, kita akan diberikan kekuatan karena Tuhan hadir dan Tuhanlah yang memberikan kemenangan itu di dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, mengapa kita menaati atau taat kepada Tuhan? Alasannya karena ketika kita menaati kebenaran firman Tuhan, itu adalah bukti bahwa kita mengasihi Allah. Bukan karena paksaan, bukan karena perintah orang, tetapi ketika kita menyadari bahwa Allah yang sanggup memberikan kemenangan itu, dan oleh Roh Kudus-Nya yang memberikan kita kemampuan untuk menaati segala perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mengalami atau merasakan di setiap situasi, ada berbagai situasi yang tidak baik di dalam kehidupan kita, sehingga kita merasa bahwa Tuhan tidak ada dalam situasi tersebut. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan hadir di setiap situasi. Ia melihat di dalam Amsal pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ketiga. Mata Tuhan ada di segala tempat. Amin. Nah, Tuhan hadir. Lalu bagaimana kehadiran Tuhan itu nyata dalam kehidupan saya dan saudara? Yaitu melalui firman dan Roh Kudus. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Roh Kuduslah yang menolong kita, memberikan kita pengertian, memberikan kita kesadaran bahwa kehadiran Tuhan baik di zaman dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, Tuhan hadir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi poin-poin kita agar Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Yang pertama, selalu haus akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Artinya, orang yang memiliki kerinduan yang mendalam tentang kebutuhan rohani. Kita menyadari bahwa bukan hanya kebutuhan jasmani saja yang kita perlukan, tetapi kebutuhan rohani agar kita mendapatkan sukacita dan damai sejahtera, bukan yang diberikan oleh bangsa, bukan oleh dari dunia ini, melainkan dari Allah. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan. Yang artinya menaruh percaya, menyadari keberadaan, menyadari bahwa kita manusia yang terbatas. Tetapi ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, maka kita akan diberikan kemenangan. Seperti bangsa Israel pada waktu itu, ia memberikan kemenangan kepada bangsa Israel karena mereka menaati segala perintah-perintah Tuhan, taat sepenuhnya kepada Tuhan.
Nah, dan yang ketiga yaitu selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Yang artinya ketika kita membangun hubungan melalui ibadah kita, melalui doa-doa kita, maka kita akan mendapatkan suatu kemenangan, suatu kehadiran Tuhan di dalam setiap ibadah dan doa-doa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi kesimpulan kita pada pagi hari ini yaitu Tuhan hadir. Ia maha hadir. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kita percaya Tuhan ada di dalam pekerjaan, di dalam usaha kita, di dalam pelayanan kita, dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa Tuhan ada, Tuhan beserta dengan kita. Nah, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita menutup renungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga yang kami panggil, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kebenaran firman-Mu mengingatkan kami bahwa Allah yang hidup, Allah yang hadir, yang selalu hadir di setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dan biarlah firman-Mu selalu tertabur di dalam hati dan pikiran kami. Inilah doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin.